Saudara saksi, terima kasih atas kehadirannya Pak Edwin. Saya ingin bertanya pertama, apakah betul saudara saksi adalah mantan komisioner dari LPSK? Betul. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2013 sampai tahun 2024. Saya 2 periode di LPSK. 2 periode ya? 1 periode 5 tahun. 1 periode 5 tahun ya? Ya. Jadi 10 tahun lah ya? 10 tahun. 10 tahun menjadi komisioner LPSK. Ya. Kami ingin bertanya, saudara saksi, prosedur apa sih yang biasanya dilakukan oleh LPSK ketika ada permohonan perlindungan yang datang masuk kepada LPSK? Bisa saudara saksi jelaskan berdasarkan pengalaman saudara saksi? Ya. Perlindungan yang diberikan LPSK memang berangkat dari awalnya dari permohonan. Biasanya pemohon ya, bisa sebagai subjek korban, saksi, pelapor, kemudian juga ahli, atau termasuk saksi pelaku. Saksi pelaku itu pelaku yang juga bersaksi pada perkara terdakwa lainnya, yang kalau dalam bahasa lazimnya kita dengar justice collaborator. Ya. Itu sebagai subjek dari permohonan kepada LPSK. Tapi juga selain mereka, pihak keluarga, kuasa hukum, serta pejabat terkait bisa juga mengajukan permohonan perlindungan kepada mereka. Selain itu di LPSK ada juga yang sifatnya proaktif. Kalau sifatnya proaktif itu tidak menunggu permohonan. Jadi ada kasus tertentu yang menarik perhatian publik, kemudian LPSK akan jemput bola. Menawarkan kepada si korban, saksi, apakah membutuhkan perlindungan atau tidak. Kalau mereka membutuhkan perlindungan, tetap harus mengajukan permohonan perlindungan. Nah, ketika sudah ada permohonan perlindungan, kami akan memeriksa yang kami kategorikan bersifat formil dan material. Formil itu menyangkut misalnya dari surat keterangan diri ya, identitas diri, kemudian laporan polisi dari peristiwa itu ada atau tidak, kemudian ada peristiwa itu sudah naik di tingkat mana, masih di penyelidikan kah, sudah masuk ke sidik kah, segala macam. Tentu itu kami harus bisa punya bukti bahwa perkara itu memang sedang berjalan, karena LPSK yang memberikan perlindungan pada proses perkara pidana. Ya. Kemudian kami juga akan mendalami dari si pemohon, termasuk pihak-pihak lainnya yang penting. Misalnya, selain kami dalami dari pihak pemohon, kami akan tanya ke penyidik. Kami bisa juga tanya ke pihak kejaksaan. Kami juga bisa tanya ke lingkungan sekitar dari tempat tinggal pemohon, ya, dan dari sumber-sumber lain yang relevan untuk bisa memperkuat apakah pemohon itu ada 4 syarat harus dipenuhi. Pertama, sifat penting keterangan. Apakah si pemohon memiliki keterangan yang penting untuk mengungkap suatu perkara pidana? Sifat penting keterangan. Kedua, apakah pemohon mengalami situasi atau ancaman, ya, termasuk juga yang mengancam keselamatan jiwanya. Ketiga, apakah dari peristiwa pidana tersebut ada dampak medis, psikologis terhadap si pemohon. Nah, kalau ini kami bekerjasama dengan dokter dan juga psikolog atau psikiater untuk mendalami apakah dari peristiwa pidana tersebut korbannya mengalami situasi medis, psikologis yang perlu mendapatkan penanganan. Yang terakhir yang kami akan dalami adalah apakah si pemohon ini mempunyai rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Rekam jejak apa maksudnya? Rekam jejak tindak pidana sebelumnya. Tindak pidana? Ya. Oke. Ya, oke. Jadi itu 4 hal itu akan dinilai oleh LPSK. Kalau itu informasi sudah terhimpun, maka akan dibawa ke dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Ya, 7 pimpinan LPSK akan memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut. Demikian. Oke. Untuk syarat satu permohonan untuk ditolak atau diterima, apa kira-kira yang menurut pengalaman saudara saksi selama di LPSK?
Ya, yang paling utama kalau dalam konteks perkara pidana yang sedang berjalan adalah sifat penting keterangan. Artinya si pemohon ini memang harus punya keterangan yang penting untuk mengungkap suatu perkara. Pemohon ini adalah pemohon yang dinilai oleh LPSK adalah pemohon yang jujur. Ya. Kejujuran dan konsistensi keterangannya itu bisa kita uji, bisa baik ketika petugas LPSK melakukan wawancara, baik ketika kami konfirmasi dengan pihak-pihak lainnya, maupun kami uji juga dengan ahli. Ya. Kami uji dengan ahli itu dengan psikolog misalnya. Jadi kami juga buat beberapa barrier untuk memastikan keterangan si pemohon ini adalah benar. Nah, tidak tentu juga kadang-kala keterangan antara pemohon dengan pihak lainnya itu berbeda. Karena pihak lainnya bisa saja membantah keterangan pemohon. Tetapi kami juga dalam posisi yang harus meyakini keterangan mana yang benar. Gitu. Dan tentu LPSK punya cara untuk itu, untuk memastikan bahwa keterangan mana yang lebih kami anggap benar, jujur, ya, dan itu kemudian menentukan pilihan kami untuk memilih atau memutuskan melindungi atau tidak dari permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut. Baik, saudara saksi, karena begitu penting permohonan itu ditolak atau diterima, tentu kan harus mempunyai alasan seperti yang saudara saksi uraikan tadi, ya, punya prosedur, ya. Karena mempunyai prosedur yang tadi diuraikan oleh saudara saksi, ya, kalau satu permohonan, ya, setelah ditelaah dibawa ke pimpinan, ada nggak tim verifikasi lain untuk atau seberapa akurat hasil verifikasi atau hasil bukan penyidikan ya, hasil investigasi atau hasil telaan, seberapa kuat assessment yang dilakukan oleh LPSK terhadap proposal permohonan perlindungan tersebut? Ya, tadi kami sampaikan bahwa kami kan bukan hanya menguji dari sisi pemohon, tapi juga dari pihak-pihak lain yang berhubungan dengan pemohon atau yang punya informasi terkait pemohon. Dan juga kami juga didukung oleh ahli, bisa dokter, bisa psikolog, untuk juga memperkuat keyakinan kami terhadap keterangan pemohon. Jadi itu cara kami, termasuk juga di tim tentu ada diskusinya untuk menyimpulkan pandangan bersama tentang permohonan ini akan direkomendasikan untuk diterima atau tolak. Jadi sebenarnya ketika permohonan itu dibawa kepada sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, itu udah setengah jadi karena yang menyampaikan itu dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK adalah tenaga ahli. Tenaga ahli dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK itu akan menyampaikan rekomendasi untuk menerima, rekomendasi untuk menolak. Ya, itu. Oke, jadi semacam gelar ya, semacam gelar perkara ya. Ya. Berapa kali dilakukan itu untuk menerima atau menolak satu perkara atau satu permohonan? Berapa kali gelar dilakukan? Ya, sebagian cukup sekali, tapi dalam beberapa hal bisa lebih dari satu kali. Karena memang ada pandangan dari pimpinan yang masih meminta untuk hal-hal tertentu didalami lagi, diuji lagi keterangan. Saya ingin masuk ke rilis LPSK tanggal 22 Juli 2024. Iya. Saudara saksi masih di LPSK tanggal itu? 22 Juli 2024? Sudah tidak. Sudah tidak ya? Iya. Saudara saksi pernah tahu ada rilis yang disampaikan oleh LPSK tanggal itu? Terkait peristiwa perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon? Iya. Isi rilisnya? Saya bacakan ya, karena ini di YouTube channel ini sudah terbuka di media massa. Ini kami dapatkan ini dari website dari LPSK resmi. Jadi ini adalah press release resmi dari LPSK. Siapapun bisa mengakses ini, majelis yang mulia. Saya bacakan ya. Saya bacakan, kami mau minta pendapat dari ahli terkait dengan press release perlindungan LPSK dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. 1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sejak 21 Mei 2024
melakukan tindakan proaktif dengan melakukan penjangkauan dan penelaan dalam perkara kematian Vina dan Eki di Cirebon. Hingga saat ini terdapat 15 permohonan perlindungan yang berasal dari keluarga korban, saksi, dan warga. Press release yang kedua, LPSK telah melakukan penelahan sebagai berikut. 1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan atau korban. 2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan atau korban. 3. Hasil analisa tim medis atau psikologi terhadap saksi dan atau korban. 4. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan korban. Penelaan dengan serangkaian kegiatan tersebut meliputi meminta dan menelaah keterangan melalui wawancara kepada keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat, dan pihak lain. B. Melakukan pendalaman dan penghimpunan informasi dari Polda Jabar dan Polres Kota Cirebon dan Irwasum Mabespori. C. Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Lapas Jelekong Bandung, Rutan Kelas 1 Bandung, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. D. Menelaah dokumen antara lain salinan putusan, BAP, dokumen lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan. 3. LPSK telah memutuskan permohonan perlindungan dalam sidang Mahkamah Pimpinan LPSK SMPL tanggal 17 dan 22 Juli sebagai berikut. A. Menerima permohonan dari keluarga V, ya, Vina ya, 5 orang, yakni WO, MR, SA, SK, dan SR dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologi yang dikerjasamakan dengan DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. B. Menolak permohonan 7 orang. Ya. Yang pertama saksi mohon ya, karena kami nanti akan tanya ini. Ya. AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR karena tidak memenuhi syarat perlindungan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Itu alasan ditolaknya 7 orang ini. Menolak permohonan LA dan SD, ya. Kalau SD ini saya tahu ini karena klien kami terakhir ya, nanti akan PK tanggal 25 September. Dengan pertimbangan keadaan proses hukum saat ini, ya. Karena permohonan pra peradilan tersangka Peggy Setiawan telah dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, LA dan SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK. Kami umumkan saat ini SD sudah terlindungi LPSK dan kami sudah mendapatkan konfirmasi karena kami kuasa hukumnya dan juga PH-nya. Terhadap permohonan SD, LPSK memutuskan untuk memberikan rekomendasi waktu saat itu ya kepada Kepala Kepolisian Jawa Barat dalam pemeriksaan terhadap saudara SD agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta LPSK akan memberikan pendampingan. 2. Memastikan keselamatan dan keamanan terhadap saudara SD, menjamin dan memberikan keterangan tanpa tekanan, serta bebas dari pertanyaan yang menjerat. Menteri Hukum dan HAM CQ Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menempatkan kembali saudara SD sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan, menjamin keselamatan dan keamanan dalam menjalankan masa pidana dan pembinaan di lembaga permasyarakatan sesuai dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta menjamin hak mendapatkan hak-haknya. 3. Huruf kecil, LPSK mendukung apabila saudara SD menempuh hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. ST ini Sakatatal, ya. Berdasarkan berdasarkan penelaan yang telah dilakukan terdapat dalam temuan kejanggalan sebagai berikut. A. Adanya pelanggaran ketentuan KUHP dalam proses penyidikan. Adanya indikasi dugaan penganiayaan, /penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. B.
terdapat inkonsistensi dan ketidaksesuaian antara keterangan beberapa terdakwa berkaitan dengan peran dan para pelaku. Para saksi, saya ingin bertanya bahwa press release ini menurut saksi adalah kebiasaan dari LPSK atau bukan dalam menangani satu perkara? Ya, terutama pada perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Tentu ada hak publik untuk mengetahui perkembangan dari permohonan itu seperti apa. Jadi itu yang disampaikan LPSK kepada publik, bahwa tadi juga disebutkan di awal, kegiatannya bukan dari awal permohonan, tapi proaktif. Ya. Nah, jadi karena ada kasus yang menarik perhatian publik, bisa memang LPSK proaktif. Proaktif untuk menawarkan apakah para pihak mau mengajukan permohonan atau tidak. Tapi proaktif itu tidak memberikan jalan bypass tol, tidak. Tetap kemudian mekanisme cek jalannya dilakukan oleh LPSK. Asesmen itu dilakukan oleh LPSK. Seberapa kuat rekomendasi LPSK ini mengikat kepada lembaga yang disebutkan tadi dalam press release tadi? Nah, kami sudah berkirim surat resmi untuk meminta keterangan LPSK. Ini ada jawaban juga kepada kami secara resmi. Jadi kami tidak juga ingin berkabar burung mengambil data hanya dari website semata. Kami sudah mendapatkan konfirmasi yang menyarankan kami untuk mendapatkan data melalui website press release. Jadi ini adalah resmi izin dari LPSK kepada kami untuk mengutip. Ya. Ya, jadi kami mengutip ini bukan berdasarkan mengambil liar, tapi kami memohon untuk LPSK. Tadinya kami memohon untuk LPSK dihadirkan. Ada perwakilan dari LPSK dihadirkan. Tapi LPSK rupanya mempunyai kode etik, tidak boleh mengirimkan tim untuk berbicara. Makanya kami mencari saudara saksi karena kebetulan punya pengalaman saudara saksi 10 tahun jadi komisional LPSK. Tentu kami ingin pengalaman saudara saksi di LPSK. Kalau ada rekomendasi seperti ini kepada lembaga, seberapa kuat mengikat kepada lembaga tersebut? Misalnya ada rekomendasi tadi kepada kepolisian, Ya. Polda Jabar, Polres Cirebon, kemudian Menkumham, CQ, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Ya. Seberapa kuat? Ya, tergantung dengan muatan rekomendasinya apa. Jadi ada muatan rekomendasi yang berhubungan langsung dengan situasi terlindung. Tapi ada muatan rekomendasi yang dimaksudkan untuk menjadi perhatian kepada kementerian lembaga terkait. Gitu. Ya, tetapi kalau dalam konteks perlindungan di Undang-Undang 13/2006, ya, Undang-Undang pertama perlindungan saksi korban itu juga sudah menegaskan, ada di pasal 32 atau pasal 33 yang menyatakan bahwa kementerian lembaga atau lembaga-lembaga lainnya itu harus tunduk patuh pada keputusan LPSK. Gitu. Jadi kalau menyangkut perlindungannya, lembaga-lembaga lain wajib tunduk ya? Wajib tunduk patuh pada keputusan LPSK. Kalau rekomendasi sekarang seperti bahwa ada rekomendasi menempatkan kembali ini, memerintahkan ini, lalu temuan kalau misalnya temuan soal penyiksaan itu sifatnya kan hanya menjadi salah satu upaya untuk mengingatkan kepada instansi yang lain, ya, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan monitoring, untuk melakukan penindakan bila perlu, bahwa temuan itu ditemukan dalam penelaahan yang dilakukan oleh LPSK. Kalau lembaga LPSK itu kalau di dalam tingkat di pemerintah setingkat apa sih? Komisi atau setingkat menteri atau setingkat apa levelnya? Lembaga apa? Saudara saksi bisa jelaskan? Ya, kami auxiliary body ya, yang sebenarnya lembaga pelengkap, sebagaimana juga misalnya Komnas HAM, kemudian juga KPK, itu kami levelnya sama. Komnas HAM, KPK, Komisi Yudisial, kemudian Ombudsman, ya. Jadi organ-organ pelengkap di negara. Gitu. Kalau terdapat rekomendasi dan temuan seperti dalam dua hal tadi ya, adanya pelanggaran ketentuan KUHAP
dalam proses penyidikan adanya indikasi dugaan penganiayaan, penyiksaan dan pelakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. Ya, ini kan rekomendasinya temuannya cukup signifikan menurut kami dan sesuai Ya. dengan fakta yang ada di dalam persidangan yang kebetulan sedang menangani peristiwa peninjauan kembali Vina dan Eki. Ya. Seberapa dapat dipercaya hasil percaya maksudnya seberapa dapat uh, dipertanggungjawabkan hasil rekomendasi ini karena ini tersebar ke publik ya. Ya. Artinya LPSK di dalam penelitiannya, di dalam investigasinya tadi disampaikan ya model investigasinya datang ke mana tadi ya koordinasi dengan Polda Jabar, Polres Cirebon, Irwasum meminta telaan wawancara kepada keluarga korban, para terpidana, saksi-saksi, masyarakat dan pihak lain termasuk kepada lapas termasuk meminta dokumen penelaan dokumen ya. Ya. Jadi artinya menurut saya ini sudah lengkap sebenarnya. Sehingga penelaan itu timbul kepada satu kesimpulan ada dugaan pelanggaran ketentuan KUHAP dalam proses penyidikan. Adanya dugaan intimidasi, penganiayaan, penyiksaan. Pelakuan yang tidak seharusnya pada tahun 2016. Ya. Menurut saksi bagaimana pendapat saudara saksi yang 10 tahun ada di LPSK terhadap rekomendasi ini? Ya, itu biasa. Itu temuan-temuan seperti itu memang kadang-kala LPSK sampaikan. Ya. Jadi memang kami bukan dalam posisi sebagai penegak hukum. Kami supporting dari penegakan hukum, tetapi di sisi lain juga LPSK bukan juru stempel dari penegak hukum. Jadi artinya misalnya pengacara ngaju permohonan kami harus setujui enggak. Misalnya polisi yang ngaju permohonan atau siapapun yang ngaju permohonan kami wajib menyetujui melindungi tidak. Tetap kami harus melakukan asesmen, harus melakukan pemeriksaan yang objektif dan ketat untuk memastikan bahwa perlindungan kami berikan tepat. Bisa saja perlindungan LPSK berikan kemudian juga ternyata ada kekeliruan. Kalau itu terjadi maka juga LPSK punya hak untuk mencabut perlindungan tersebut. Bahwa ada pemberian keterangan yang dengan itikat tidak baik. Ya, itu juga bisa jadi alasan untuk menghentikan perlindungan. Tetapi pemberian keterangan yang tidak jujur dengan itikat tidak baik juga menjadi dasar untuk tidak diterimanya permohonan. Ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan menurut saudara saksi bahwa ini dapat dipertanggungjawabkan ya bahwa apa namanya press release LPSK ini ya. Artinya lewat penelaan, lewat prosedur bukan berdasarkan kesimpulan yang secara apa namanya ya. Ya tentu karena LPSK kan diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Bekerja berdasarkan anggaran negara dan juga didukung oleh kompetensi ya, sumber daya manusia baik di internal maupun eksternal yang memberikan dukungan penuh kepada LPSK untuk memastikan dari proses asesmen dari proses permohonan tersebut ya, penilaian LPSK itu sudah valid, sudah kuat untuk membawa kepada sidang Mahkamah Pimpinan menyatakan bahwa rekomendasinya ini diterima atau ditolak. Oke, kenapa kami ini penting sekali buat kami di dalam proses pengajuan PK ini untuk membuktikan bahwa ada lembaga negara yang juga melakukan penelaan dan mendapatkan indikasi yang sama seperti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan. Ini supaya bisa tercatat bahwa ini karena berdasarkan satu lagi yang kami tanyakan tentang press release, ada 7 orang inisial tadi yang ditolak ya. Ada AR, SU, PS, MK, RU, TM, FR ya. Tidak memenuhi syarat perlindungan. Alasannya memberikan keterangan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut saudara apa artinya itu? Ya, artinya tidak jujur. Artinya tidak jujur. Tidak jujur. Keterangannya tidak dapat tidak dipercaya oleh LPSK, ya. Karena saudara bisa sebutkan yang sepengetahuan saudara AR itu siapa tahu, SU siapa, PS, ya. MK, RU. Saya harus minta izin dari Ketua Majelis Hakim karena ini diinisialkan oleh LPSK. Kalau saya sebutkan atas izin Majelis Hakim, saya mohon izin majelis supaya ini kita bisa konteksnya terhadap pemohon ini kami.
Ya, inisial. Ya. Tidak, kalau dalam posisi statusnya bukan terlindung, tetapi LPSK memberikan inisial. Ya. Saya mengetahui nama-nama itu, tapi saya mohon izin dari majelis hakim untuk memberikan izin pada saya untuk Kami menyampaikannya. mohon izin mulia. Karena ini kan sudah press release dan ini sudah terbuka untuk umum. Ya. Oke. Ya. Ya, terpaksa kami tidak bisa buka ya, karena ini kuncinya sebenarnya. Ya, kami ingin tanya bahwa 7 orang ini ditolak, kami tahu sebenarnya nama-nama ini siapa yang memohonkan dari pihak sebelah sana, ya, yang selama ini ya apa namanya mengatakan yang peristiwa ini sungguh terjadi, ya. Nah, kenapa ditolak? Intinya tadi keterangan kesimpulan dari LPSK adalah informasinya diduga tadi keterangan saksi ya berbohong dan Ya. tidak dapat dipertanggungjawabkan, begitu ya? Ya. Berubah-ubah, inkonsistensi, itu sebab tolak ya. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ternyata di dalam semua terpidana pemohon 7-7-nya termasuk SD tadi ya, Sudirman. Ya. Nah, hari ini kami sudah mengirimkan, bukan hari ini, kami sudah mengirimkan permohonan dari 3 bulan lalu dan dari beberapa minggu lalu kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa mereka semua sudah dalam perlindungan LPSK. Itu sebabnya hari ini mereka di dalam perlindungan LPSK ketika menghadiri persidangan dikawal atau dijaga oleh LPSK. Ya. Apa artinya? Apakah artinya keterangan mereka itu yang diberikan dalam kesaksian itu mengandung kebenaran dan konsistensi dibanding dengan yang ditolak tadi, saudara saksi? Tentu maknanya seperti itu. Maknanya seperti Betul, ini ya? maknanya seperti itu. Jadi sekalipun mereka berstatus sebagai terpidana, tetapi hasil pendalaman, penelaahan, cross check yang dilakukan oleh LPSK bahwa keterangan yang mereka sampaikan adalah benar. Gitu. Status hukumnya terpidana. Tetapi sebenarnya dimaknai oleh LPSK mungkin bukan dalam konteks subjektif formilnya dia terpidana. Tetapi keterangan dia tentang peristiwa, tentang apa yang mereka alami itu benar, ya, dalam posisi mereka seperti itu. Yang bisa saja dalam tanda kutip LPSK sebenarnya menyatakan mereka sebagai korban, dalam tanda kutip. Tadi saya sampaikan bahwa status hukumnya terpidana. Tetapi dari keterangan mereka yang LPSK yakini benar, dalam tanda kutip sebenarnya LPSK menyatakan mereka sebagai korban. Oke, jadi kami ingin mengkonfirmasi menurut keterangan ahli, penglihatan ahli selaku mantan komisioner, bahwa keterangan pemohon dalam hal ini para pemohon ya, Ya. 7 orang yang di dalam perlindungan LPSK, keterangannya menurut LPSK dapat dipercaya dan tidak konsisten lah ya, tidak inkonsisten seperti yang tadi yang ditolak gitu ya, Betul. tidak berubah-ubah dan dapat dipercaya. Kan Dapat dipercaya. artinya kebalikan dari situ kan gitu. Iya betul. Itu kan? Betul. Nah, itu cukup yang mulia. Kemudian kami mau mengalih kepada soal ekstraksi. Ya. Ini ada sisa 10 menit ya sebelum kita ini. Saya mau sampaikan kepada ahli, apa betul saudara saksi. Ya, saudara saksi pernah dengar nama Mega dan Widi? Iya, Pernah ya? pernah. Apa yang saudara saksi dengar? Ya, saya mendengar Mega dan Widi dalam 2 kesempatan. Pertama tentu ada tayangan di sosial media di YouTube, wawancara mereka dengan Reza dan Iksan kalau nggak salah ya. Dan kemudian kami ketika saya menjadi kuasa hukum dari Sakatata pada persidangan PK di Pengadilan Cirebon juga kami hadirkan Mega dan Widi sebagai saksi. Nah, Mega dan Widi menyampaikan keterangan yang menyatakan bahwa di atas pukul 22 Vina masih berkomunikasi dengan Mega dan Widi. Itu. Oke. Ya. Sesudah saudara mendengarkan kesaksian itu, apa yang saudara lakukan sehingga kami melihat di YouTube atau di media sosial, saudara saksi mendeklar menemukan ekstraksi handphone percakapan antara Vina dengan Mega dan Widi. Bagaimana saudara menemukan itu? Ya. Berkas perkara itu
sebenarnya sudah ada kan sejak bulan Juli saya terima ketika saya diajak oleh Pak Harhat Abbas untuk jadi kuasa hukum. Ya, dan saya sudah melihat dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, termasuk saya sudah melihat ada ekstraksi data. Tetapi kalau membaca dari putusan perkara 16, 3 dan 4 sama sekali tidak ada bukti yang diajukan dari pihak jaksa penuntut umum menyangkut ekstraksi data tersebut, termasuk juga menyangkut Sudirman yang katanya menerima SMS dari Dani pada tanggal 17 Agustus 2016, itu juga tidak ada buktinya. Nah, karena tidak ada dalam putusan itu tidak menyangkut adanya bukti ekstraksi data, dan juga termasuk Mega dan Widi tidak menjadi saksi ketika 2016, saya tentu tidak terpikir bahwa bukti ekstraksi itu penting sampai dengan Mega dan Widi muncul ke permukaan. Nah, ketika usai persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon ketika itu, pada tanggal 7 Agustus, saya membaca kembali data tersebut. Dan memang seingat saya di bagian akhir. Di bagian akhir yang kemudian saya menemukan kata Widi. Nah, kata Widi itu sangat cocok dengan ya, saksi Widi itu sendiri, ya, yang menyatakan bahwa dia mengenal Vina dan berkomunikasi di atas pukul 22. Ketika saya lihat jamnya, pukulnya itu pukul 15:14:10 UTC. Nah, ketika saya dalami UTC itu ternyata adalah Universal Time Coordinate, artinya waktu internasional, yang kalau dia di waktu Indonesia kan, waktu Indonesia bagian barat, itu ditambah 7 jam. Ya. Jadi kalau ditambah 7 jam, jadi ketemunya pukul 22:14:10. Nah, itu ada kirim pesan dari Vina kepada Widi yang pada substansinya mengajak Widi keluar rumah. Kalau Widi mau nanti akan dijemput. Gitu. Saudara saksi, Ya. saya hanya ingin mengkonfirm ya tentang ekstraksi yang dimaksud tersebut adalah ada di berkas yang ini ya. Betul. Persis sama ya yang didapatkan ya. Ya, saya belum melihat langsung. Majelis bisa izin. Ya, silakan. Yang tadi kan? Oke. Silakan. Ya. KTP aja. Ya. Yang di bagian ya. 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 Iya, betul. Lapor Bang Baka. Itu putusan nomor 4. Ya, Ripadi dan kawan-kawan. Lampiran kan? Di lampiran Lampiran terakhir ya. terakhir. Ini. Ini ada kata Widi di sini. Mana? Di 50 gelap. Iya. Ini. 15. Ya. Mau nggak Mac, ntar dijemput sama kita, ya kan? Itu. Itu. Ini kata Widi, Pak. Ini Pak. Itu jam berapa itu? Di pukulnya Pak. Itu jam berapa? Di nomor 58. Ini ada kata Widinya. Ya. Di sebelumnya ada kata yang diceritakan oleh Mega dan Widi bahwa Vina berkirim pesan yang mengajak Widi keluar rumah. Tambah 7 jam. Ya. 15 tambah 7 22. 22. Lewat. 14. Lewat 10 detik. Ada pertanyaan dari termohon terkait ini? Cukup ya? Ya, makasih Pak. Kita akan balik duduk. Oke, saudara ahli. Jadi betul ya bahwa ini sama saudara saksi ya, Ya. bahwa ini berkas yang sama ya, Iya, berkasnya sama. berkas yang sama. Ini UTC dan ya, saya sekalian sampaikan bahwa itu adalah waktu UTC yang termuat di sini juga ya. Nanti kita Ya. akan hadirkan. Saya mau tanya berkaitan dengan penemuan ini, apakah saudara ahli mendapatkan cover juga yang saksi mendapatkan cover yang sama dari berkas ini? Ya. Yang tadi ya, yang tadi sudah dilihat ya. Ya. Yang Rivaldi dan kawan-kawan. Ya, yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi. Tinggi Jawa Barat.
dalam tanggal 30 November ya 30 November 2016 ya, 2016. sama ya. sama. Karena bundel yang kami dapat ini adalah bundel P19. Iya betul, Sama, sama, sama ya. sama. Saudara saksi adalah dari kuasa hukum Saka Tatal juga kan? Iya, Jadi mendapatkan berkas yang sama. iya. Saya bisa sampaikan silakan asal usulnya. Boleh, silakan. Iya. Jadi saya mendapatkannya dari saudara Parat Abbas, saudara Parat Abbas dapatnya dari saudara Titin, Bu Titin, kuasa hukum dari Saka Tatal dan Sudirman pada 2016-2017 lalu. Bu Titin mendapatkannya berdasarkan penyampaian Bu Titin pada saya, dia mendapatkannya dari Panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Ketika usai pembacaan dakwaan perkara 3 dan 4. Jadi pada perkara yang dewasa. Jadi ketika Bu Titin menjadi kuasa hukum anak Saka Tatal di 2016, Bu Titin sama sekali tidak memiliki berkas. Dan dia hanya diberikan oleh pihak panitera itu adalah BAP, AF, dan DD. Dan itu baru berkas itu baru diterima di 2017 artinya. Ketika perkara yang dewasa mulai diajukan di pengadilan. Oke, majelis yang mulia, kami mau untuk dicatatkan di fakta persidangan bahwa hal yang sama kami terima, ini berkas yang kami terima adalah berkas P19 artinya yang belum lengkap, belum P21. Itu sebabnya banyak hal yang kami tidak dapat, padahal menurut KUHP pasal 72, atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Dan ini wajib diberikan kepada kami selaku penasihat hukum. Ini adalah pelanggaran serius. Sehingga penasihat hukum dalam melakukan pembelaan kurang maksimal oleh karena seperti yang kemarin terhadir, BA sumpah dan yang lain tidak ada, ya, sehingga tidak maksimal di dalam membela kepentingan para terpidana. Ya, jadi hak terpidana terlanggar olehnya karena ini KUHP, hak hukum KUHP. Ya, ini kami mohon dicatatkan bahwa ternyata kami mengkonfirmasi ini hal yang sama. Kami pikir cuma kami yang dapatkan. Artinya P19 ini adalah masih mendapatkan untuk petunjuk perbaikan dari jaksa belum P21. Gitu ya, untuk dicatatkan di persidangan. Kemudian satu lagi kami mau konfirmasi kepada saudara saksi. Ya. Saudara saksi membaca majelis yang terhormat ini bersifat asusila, boleh dinyatakan tertutup? Baik, karena ini menyangkut asusila, ya, mohon kepada yang lainnya sidang untuk dinyatakan tertutup untuk umum.